Maju, jangan tiarap. Cepat bergerak! Ledakan mengguncang perbatasan Kerem Shalom saat Fajar belum sepenuhnya menyingkap Gurun Sinai. Puluhan kendaraan logistik Israel terbakar, prajurit berlarian dalam kepanikan, dan dunia mendadak membisu menyaksikan Mesir, sang penengah diplomatik, melancarkan serangan paling berani dalam sejarah modern. Langit memerah seperti menandai awal dari pengkhianatan besar yang tak pernah diduga siapapun. Dalam sekejap, gencatan senjata runtuh, dan dua bangsa kembali terseret ke jurang yang sama yang selama ini mereka coba hindari. Tapi benarkah Mesir menyerang karena kehendak mereka sendiri? Atau ada tangan gelap yang sengaja menyalakan bara di balik layar? Sebelum kita lanjut ke cerita lengkap yang menegangkan dan penuh kejutan di akhir nanti, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Tulis juga, kalian nonton dari kota mana aja, biar kita bisa saling kenal. Dukungan kalian bikin semangat untuk terus berbagi cerita seru berikutnya. Gurun Sinai tampak tenang, seolah tidak ada apapun yang bergerak di bawah langit biru pucat itu, kecuali debu halus yang berterbangan setiap kali angin gurun menyentuh tanah kering. Namun, ketenangan di wilayah itu hanyalah ilusi yang rapuh. Di bawah permukaannya, ada bara yang menunggu waktu untuk menyala. Pos militer Mesir di tepi Kerem Shalom berdiri kaku seperti batu. Dikelilingi menara pengawas, kawat berduri, dan pandangan waspada para prajurit berseragam pasir. Di dalam ruangan sempit penuh peta dan layar monitor, Kolonel Amir Nasser menatap titik-titik merah yang bergerak di layar taktis. Setiap titik mewakili truk Israel yang melintas di jalur logistik menuju Gaza. Jalur yang selama ini disebut sebagai jalur damai, meski Amir tahu kata itu hanyalah topeng dari kenyataan. Ia mendesah pelan. Terlalu banyak pergerakan untuk sekedar bantuan kemanusiaan, gumamnya lirih. Kapten Faruk, asistennya, berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Mereka bilang membawa obat-obatan dan bahan pangan, tapi data satelit menunjukkan muatan berat di dalamnya. Tidak masuk akal. Amir mengangguk pelan, matanya tetap terpaku pada layar. Tidak ada yang masuk akal di sini, Kapten. Tidak ada yang benar-benar damai di tanah ini. Ia terdiam sejenak, lalu menatap foto yang terpajang di sudut meja. Seorang pemuda dengan seragam yang sama seperti dirinya. Senyumnya cerah, matanya berkilau penuh semangat. Namanya Yusuf Nasser, adik kandung Amir yang gugur dalam operasi lintas batas 3 tahun lalu. Israel menolak bertanggung jawab, menyebutnya insiden salah sasaran. Tapi bagi Amir, itu bukan kesalahan, itu penghinaan. Setiap kali ia melihat ke arah perbatasan, bayangan Yusuf kembali hadir. Ia masih ingat tubuh adiknya yang terbakar, suara teriakan di radio, dan rasa tak berdaya yang membunuhnya pelan-pelan dari dalam. Hari itu, ketika laporan tentang konvoi baru Israel masuk, sesuatu di dalam dirinya mulai bergetar. Sebuah firasat buruk, sebuah bisikan yang mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi lagi. Di sisi lain perbatasan, konvoi Israel bergerak perlahan. Deru mesin truk menggema di sepanjang jalur pasir. Setiap kendaraan dijaga ketat oleh prajurit bersenjata lengkap, sementara bendera biru putih berkibar di bawah langit panas yang kejam. Letnan Eliaf Ben David duduk di kursi depan salah satu kendaraan pengawal. Matanya menatap lurus ke depan. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi pikirannya jauh melayang. Ia baru berusia 29 tahun, namun sudah membawa beban yang seharusnya tidak ditanggung siapapun di usia semuda itu. "Semua lancar, Letnan," lapor salah satu supir lewat radio. Eliaf menjabuk datar. "Jaga jarak antar truk, jangan keluar dari jalur utama. Ini bukan perjalanan biasa." Ia menatap ke langit. Burung-burung parang pasir terbang rendah, seolah membawa firasat buruk. Konvoi ini, katanya dalam hati, bukan misi kemanusiaan seperti yang diumumkan pemerintah. Ia tahu, ia melihat sendiri daftar muatan yang disembunyikan dalam kontainer baja, amunisi, drone tempur, dan perlengkapan komunikasi yang dikirim ke satuan garis depan di Gaza. Ia tidak setuju. Tapi ia juga tahu menentang perintah berarti karirnya berakhir. Sambil menatap horizon, Eliaf teringat ayahnya, seorang diplomat yang pernah bekerja di Kairo, dan percaya bahwa perdamaian dengan Mesir adalah pencapaian paling berharga bangsa mereka. Kini, ia mulai meragukan semua itu. Apakah perdamaian itu masih nyata? Atau hanya kesepakatan rapuh yang akan hancur dengan satu peluru?
Ia menutup mata sejenak merasakan deru angin gurun di wajahnya. Lalu entah kenapa hatinya terasa berat. Seakan ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Sore hari, pos pengintai Mesir mencatat peningkatan sinyal komunikasi dari wilayah Israel, aktivitas drone, lalu lintas militer, dan kode yang sulit didekripsi. Kapten Farouk berlari masuk ke ruang operasi. Kolonel Amir, pergerakan di sisi timur meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Amir menoleh cepat. Tampilkan di layar utama. Gambar dari satelit memperlihatkan pola yang aneh. Truk-truk Israel logistik berhenti di titik yang sama, berjajar dalam formasi tertentu, lalu bergerak lagi seperti pasukan yang sedang menyusun posisi. Kapten Farouk berbisik lirih. Mereka bilang membawa bantuan, tapi dari formasinya, mereka bersiap untuk sesuatu. Amir tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam seakan mencoba membaca masa depan dari titik-titik kecil itu. Hening. Hanya suara radio yang bergerak pelan. Dalam diam, Amir menatap foto Yusuf sekali lagi. Wajah itu membuat dadanya sesak. Aku tidak akan biarkan mereka mengulanginya lagi. Tidak kali ini, katanya lirih. Malam turun perlahan di gurun. Suhu menurun drastis, tapi tensi di pos pengawasan justru meningkat. Lampu-lampu di menara penjaga menyala terang menerangi garis perbatasan yang sunyi. Di jauhan, cahaya konvoi Israel tampak seperti barisan bintang yang bergerak di tanah. Amir menyalakan rokok, menatap dari balik kaca jendela. Di benaknya berkecamuk suara-suara dari masa lalu. Pidato perdamaian, janji-janji politik dan pertemuan antar jenderal yang semuanya berakhir sama. Penghinaan. Telepon khusus di mejanya berdering. Ia mengangkat. Kolonel Amir Nasir berbicara. Suara dari seberang terdengar berat. Amir, ini Brigadir Saleh dari Kairo. Kita mendapat laporan ada pergerakan besar di jalur Kerem Shalom. Kau tahu apa artinya itu? Amir terdiam sejenak. Perintah Jenderal? Awasi dulu. Jangan lakukan apapun sebelum kami memutuskan langkah diplomatik. Dan jika mereka menyeberang batas, suara di seberang menurun nadanya. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Telepon terputus. Amir menatap layar radar yang menampilkan garis-garis merah bergerak mendekati. Ia bisa merasakan nafasnya sendiri mulai berat. Farouk, katanya datar. Ya, Kolonel? Siapkan tim pengintai. Aku ingin laporan langsung dari lapangan. Sekecil apapun pergerakan, aku harus tahu. Farouk mengangguk cepat dan keluar ruangan. Amir menatap keluar jendela, ke arah perbatasan yang hanya diterangi buk cahaya bulan. Di sana, di balik gurun yang tampak tenang itu, sesuatu sedang berubah. Ia bisa merasakannya di udara, dalam gemetar tanah, bahkan dalam detak jantungnya sendiri. Bara itu belum menyala, tapi ia tahu waktunya sudah dekat. Di sisi lain, Elyaf berhenti depan pos kecil untuk istirahat. Anggota pasukannya duduk di tanah membuka ransum tupat saji. Angin malam berembus membawa debu dan keheningan yang menegangkan. Seorang prajurit muda bertanya, "Letnan, kau pikir kita akan diserang?" Elyaf mentersenyum samar. Tidak, tak ada yang cukup gila untuk menyerang konvoi di bawah pengawasan satelit. Namun kata-kata itu terasa hampa bahkan bagi dirinya sendiri. Ia menatap ke arah barat. Di sana, samar-samar, ia bisa melihat menara pengawas Mesir yang berdiri diam seperti siluet raksasa. Dua dunia yang terpisah hanya oleh garis tipis pasir dan kawat berduri. Aku harap mereka tidak akan menembak, katanya pelan. Prajurit di sampingnya tertawa hambar. Kalau mereka menembak, dunia akan terbakar, Letnan. Elyaf menatap ke langit yang penuh tantang. Dunia sudah terbakar, kita hanya belum sadar. Beberapa jam kemudian, di pos Mesir, radar mendeteksi kilatan kecil di langit timur. Amir segera berdiri. Apa itu? Operator menjawab gugup. Bisa jadi drone Israel, Kolonel. Apakah melintas batas? Belum, tapi jaraknya hanya beberapa ratus meter. Amir menatap layar itu lama sekali. Lalu perlahan, ia memadamkan rokoknya. Jika mereka melangkah 1 meter lagi, tembak jauh. Farouk menatapnya cemas. Itu bisa memicu perang. Amir berbisik lirih. Perang sudah mulai sejak mereka menyeberangi batas hati kita. Suara angin gurun meraung di luar pos mengguncangkan pintu-pintu besi. Bulan menggantung tinggi, menerangi gurun yang sunyi namun berbahaya. Dan di tengah malam itu, di bawah langit yang tampak tenang, bara kecil mulai menyala di bawah sanit. Tak seorang pun tahu bahwa nyala itu akan segera berubah menjadi api besar yang membakar seluruh kawasan. Langit pagi di Kairo berwarna abu-abu pucat. Udara berdebu.
penuh dengan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Klakson bersahutan, penjual jalanan berteriak menawarkan dagangan, dan aroma teh manis bercampur dengan asap kendaraan. Di tengah kekacauan itu, Laila Hamdan berdiri di depan gedung redaksi Al-Misr Daily, koran besar yang sering menulis isu politik, tapi jarang berani menentang pemerintah. Laila berusia 32 tahun. Rambut hitamnya dikunci rapi, wajahnya menampakkan kelelahan, namun matanya tetap tajam. Ia adalah jurnalis investigasi yang dikenal berani, dan karena itu, seringkali dianggap berbahaya. Pagi itu, ia menerima pesan anonim di ponselnya. Isi pesannya pendek, tapi mematikan. Ada pergerakan pasukan di Sinai, bukan latihan, bukan pertahanan. Sesuatu akan terjadi di Kerem Shalom. Datanglah sebelum terlambat. Laila membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdetak cepat. Nama Kerem Shalom membuat tubuhnya menegang. Jalur perbatasan yang selama ini menjadi simbol rapuhnya perdamaian antara Mesir dan Israel. Ia tahu, jika pesan itu benar, maka dunia akan segera berubah. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tas kulitnya, mengambil kamera, perekam suara, dan buku catatan yang sudah lusuh. "Laila, kau mau kemana?" tanya rekannya Omar dari balik meja redaksi. "Sinai," jawabnya cepat. "Gila, kau tahu itu zona militer. Kalau ketahuan bisa ditahan." Laila menatapnya sebentar. "Kalau aku tidak ke sana, siapa yang akan menceritakan kebenarannya?" Ia berbalik dan berjalan keluar tanpa menunggu jawaban. Perjalanan menuju Sinai memakan waktu panjang dan penuh resiko. Jalanan gurun terbentang sejauh mata memandang, panas menyengat, dan pos pemeriksaan militer tersebar di mana-mana. Mobil tua yang ia sewa berguncang di atas jalan berpasir. Setiap kali melewati checkpoint, Laila harus menahan nafas dan berpura-pura sebagai turis dokumenter. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah kedai teh kecil di pinggir jalan. Di sana, duduklah seorang pria berpakaian sipil, tapi sorot matanya keras seperti tentara. Ia memperhatikan Laila sejak awal masuk. Ketika ia mendekat ke meja, pria itu berdiri perlahan. "Laila Hamdan," katanya tanpa ekspresi. Laila membeku. "Anda siapa?" "Kolonel Amir Nasser," jawabnya tenang. "Aku tahu apa yang kau cari." Laila menatapnya waspada. "Anda ingin menghentikanku?" Amir menggeleng. "Tidak, tapi aku ingin tahu siapa yang memberimu informasi." Laila menatap matanya, mencoba membaca isi pikirannya. "Aku tidak bisa memberitahu." "Kalau begitu, kau akan berakhir mati di tengah pasir. Ini bukan tempat untuk bermain-main dengan berita." Nada suaranya dingin, tapi Laila tidak gentar. Ia menatap lurus. "Aku tidak datang untuk bermain. Aku datang untuk mencari kebenaran. Dunia berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan itu." Amir terdiam. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang tegang. Hanya suara angin gurun yang meniup tirai bambu kedai itu. Akhirnya, Amir menarik nafas panjang. "Baiklah, tapi mulai sekarang kau ikut denganku." Laila terkejut. "Ikut?" "Iya. Aku tidak bisa membiarkan kau berjalan sendirian di wilayah ini. Ada hal-hal yang tidak bisa kau pahami tanpa melihat dari sisi kami." Laila berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baik, tapi aku tidak ingin jadi alat propaganda siapapun." Amir menatapnya tajam. "Aku tidak butuh jurnalis yang bisa dikendalikan. Aku butuh seseorang yang bisa melihat kebenaran, bahkan kalau itu menyakitkan." Mereka saling berpandangan sejenak, sebelum akhirnya Laila mengikuti Amir keluar dari kedai. Mobil militer yang menunggunya di luar tampak berdebu dan berkarat, namun siap melaju di medan apapun. Di perjalanan menuju pos pengintai Mesir, gurun terbentang luas dan kosong. Amir duduk di depan, sementara Laila merekam dengan kameranya. "Berapa lama kau bertugas di sini?" tanyanya. "Cukup lama untuk tahu bahwa perdamaian hanya ada di atas kertas," jawab Amir datar. Laila menatap profil wajahnya. Ada sesuatu yang berat dalam nada suaranya, semacam luka yang belum sembuh. "Kau kehilangan seseorang di sini, bukan?" tanyanya hati-hati. Amir menoleh sebentar. "Kau terlalu cepat menilai, tapi matamu tidak bisa berbohong." Amir terdiam. Angin gurun berhembus masuk dari jendela, membawa aroma panas dan debu.
Ia menatap jauh ke depan, ke arah garis perbatasan yang samar terlihat di cakrawala. "Aku kehilangan adikku," katanya akhirnya. Suaranya hampir bergetar. Dalam operasi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Laila menunduk pelan. "Aku ikut berduka." "Jangan. Duka tidak mengubah apapun." Hening menyelimuti kabin mobil. Suara mesin terdengar berat menembus pasir. Beberapa kilometer menjelang pos utama, mereka berhenti di bukit kecil yang menghadap langsung ke perbatasan. Dari sana, Laila bisa melihat garis kawat berduri yang memisahkan dua dunia. Di seberangnya, truk-truk Israel tampak bergerak pelan. Formasi mereka tertata rapi, dengan bendera biru putih berkibar di bawah langit yang semakin gelap. Laila mengangkat kameranya, mulai merekam. "Konvoi itu terlihat biasa, tapi pergerakannya terlalu teratur," gumamnya. Amir menjawab lirih. "Mereka tidak hanya membawa logistik. Kami tahu isi muatan mereka. Tapi pemerintah tidak ingin publik tahu." Laila menatapnya tajam. "Kau ingin aku menulis tentang itu?" "Tidak, tapi aku ingin kau menyaksikannya sendiri." Beberapa jam kemudian, malam turun di Sinai. Angin gurun menderu, membawa butiran pasir yang berkilat di bawah cahaya bulan. Di pos pengintai, Amir dan Laila berdiri bersampingan menatap garis perbatasan yang sepi. Laila menyalakan alat perekam. "Kenapa Mesir tidak mengungkapkan pelanggaran ini ke dunia?" Amir menjawab pelan. "Karena dunia hanya mau mendengar apa yang membuat mereka nyaman. Dan kami sudah terlalu lama jadi penengah yang menanggung malu." Laila menatap wajahnya yang diterpa cahaya remang. Ada sesuatu yang berat di balik ketenangan Amir. Ia melihat bagaimana tangan sang kolonel menggenggam, bagaimana matanya tidak pernah lepas dari garis perbatasan. Di jauhan, suara gemuruh samar terdengar. Konvoi Israel bergerak lagi. Lampu-lampu kendaraan itu berkilau seperti ular baja yang menyusuri gurun. Laila mengangkat kameranya. "Mereka semakin dekat," katanya. Amir menjawab datar. "Ya, dan setiap meter yang mereka lewati, dunia makin dekat pada kehancuran." Hening beberapa detik. Lalu tiba-tiba, radio pos berbunyi nyaring. "Kolonel, ada sinyal drone dari arah timur. Mereka melintas di atas batas udara kita." Laila menatap Amir dengan nafas tercekat. "Apa yang kau akan lakukan?" Amir berdiri tegak, menatap ke langit. Suara mesin kecil terdengar sayup di atas kepala mereka. Ia menekan tombol radio. "Unit pertahanan udara, bersiap." "Kolonel, perintah dari Kairo belum turun?" "Tidak peduli. Jika mereka melanggar wilayah kita lagi, jatuhkan." Laila menatap ke langit, mencoba mencari titik itu, lalu melihatnya. Cahaya kecil berkelip di antara bintang-bintang. Sebuah drone bergerak cepat melewati batas yang tidak boleh dilanggar. Dan saat itulah Amir memberi perintah pelan tapi tegas. "Tembak!" Suara ledakan membelah malam. Cahaya oranye memantul di mata Laila. Drone itu hancur berkeping-keping di udara, menimbulkan kilatan seperti petir. Keheningan menyusul, tapi tidak ada yang merasa lega. Karena semua tahu, peluru pertama itu akan mengubah segalanya. Laila menatap layar kecil kameranya, memutar ulang rekaman malam itu. Ledakan, teriakan, dan wajah Amir yang tegas tanpa ragu. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini tidak akan bisa dihentikan lagi. Dan di bawah langit Sinai yang kembali sunyi, suara pertama perang telah bergema. Kairo, dini hari. Langit di atas kota itu tampak seperti lembar kertas gelap yang disobek di beberapa bagian oleh cahaya lampu jalan. Berita tentang insiden drone di Sinai telah menyebar ke seluruh negeri. Televisi menayangkan laporan terburu-buru, penyiar berbicara dengan nada kaku, berusaha menenangkan publik. Namun di balik layar, di ruang-ruang rapat yang dingin, para pejabat sedang berdebat sengit. Di ruang kendali utama Kementerian Pertahanan, Brigadir Saleh Mahmud berdiri di depan layar besar menampilkan rekaman insiden. Wajahnya pucat. Kolonel Amir menembak tanpa izin dari pusat, ujarnya dengan nada tajam. Tindakan itu melanggar protokol dan bisa memicu reaksi internasional. Seorang perwira muda berusaha menenangkan. "Tapi, Jenderal, drone itu melanggar wilayah udara kita. Dia hanya menjalankan tugasnya."
Saleh menggeleng keras. Kau tidak mengerti. Dunia tidak peduli siapa yang benar. Begitu satu peluru ditembakkan, mereka akan menuduh kita agresor. Keheningan menelan ruangan. Hanya terdengar dengung pendingin udara dan suara sepatu beradu dengan lantai marmer. Tempatkan Amir di bawah pengawasan, perintah Saleh akhirnya. Tapi jangan tangkap dia, belum saatnya. Kita masih butuh dia di Sinai untuk menenangkan situasi. Sementara di luar gedung, jalanan Kairo dipenuhi protes kecil. Beberapa warga membawa poster bertuliskan, "Lindungi Sinai, hentikan pelanggaran Israel." Rakyat marah, tapi tidak tahu kebenaran penuh dari apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu satu hal, Mesir diserang lagi, dan darah lama mulai mendidih. Di gurun Sinai, matahari pagi menyala di balik kabut tipis. Pasir berwarna oranye keemasan, tapi udara dingin masih menggigit kulit. Kolonel Amir berdiri di puncak bukit, menatap perbatasan. Di bawah sana, para prajurit sedang memeriksa puing-puing drone yang jatuh semalam. Sisa logam hitam itu masih berasap. Laila berdiri di sampingnya, kamera tergantung di lehernya. "Jadi ini yang kau sebut pelanggaran?" Amir mengangguk. "Lihat, tanda di sayap itu. Itu drone pengintai Heron, buatan Israel. Mereka bilang ingin perdamaian, tapi terus mengintai setiap langkah kita." Laila memotret, tapi wajahnya tampak ragu. "Kau sadar, dengan satu peluru itu, seluruh dunia sedang memperhatikan kita sekarang." Amir menatapnya tenang. "Biarkan mereka menonton. Mungkin kali ini mereka akan melihat siapa yang sebenarnya memulai semua ini." Ia berjalan turun, memeriksa para prajurit yang sibuk di tenda komunikasi. Salah satu teknisi menghampiri. "Kolonel, kami mendeteksi pergerakan baru dari arah timur. Konvoi Israel bergerak lagi." Amir menatap peta digital di layar. Jarak 7 km dari garis perbatasan. Jumlah kendaraan 12, termasuk satu truk lapis baja. Amir menarik napas panjang. Mereka sedang menguji kesabaran kita. Laila mendengarkan percakapan itu dengan jantung berdebar. Ia tahu, setiap langkah di sini bisa memicu sejarah baru. Ia menatap Amir, lalu berkata pelan, "Kau terlihat tidak takut?" Amir menyenyum hambar. Ketakutan sudah lama mati di tempat ini. Yang tersisa hanya kehati-hatian. Di sisi lain perbatasan, Letnan Eliaf Ben David berdiri di samping truk lapis baja, menatap gurun lawas yang tampak tak berujung. Sejak insiden drone malam sebelumnya, pasukannya menerima perintah untuk siaga penuh, tapi tak ada kejelasan. Tak ada komunikasi dari komando pusat selain satu kalimat pendek, "Pertahankan jalur." Eliaf gelisah. Ia tahu konvoi ini membawa lebih dari sekedar logistik. Dalam salah satu kontainer baja di truk nomor 4, tersimpan senjata jarak jauh yang konon akan dikirim ke unit khusus di perbatasan Gaza. Tapi kebenaran itu hanya diketahui segelintir orang. Ia menatap arah barat, tempat menara pengawas Mesir berdiri di kejauhan. Dalam pikirannya, ia bisa membayangkan para prajurit di sana juga menatap ke arahnya, mungkin dengan pandangan curiga yang sama. Seorang prajurit mendekat. "Letnan, pusat belum memberi perintah. Apa kita teruskan?" Eliaf diam sejenak, lalu menjawab datar. "Lanjutkan perlahan. Jangan provokasi. Tapi pastikan senjata siap." Ia tahu, ketegangan seperti ini tidak akan lama. Seseorang akan menembak lebih dulu, dan setelah itu, tak ada jalan kembali. Menjelang sore, di tenda komando Mesir, Laila duduk di pojok sambil menulis catatan. Di sekelilingnya, perwira sibuk dengan peta, sinyal, dan laporan situasi. Ia mendengar kata-kata yang menggetarkan. "Siapkan posisi meriam. Koordinat siap. Perintah dari Kairo belum jelas." Laila menatap Amir yang berdiri di depan radio utama. "Masih belum ada kabar dari pusat?" tanyanya. Amir menggeleng. "Mereka sibuk menenangkan diplomat di luar negeri. Mereka lupa bahwa kami di sini menenangkan garis depan." Nadanya penuh sarkasme, tapi matanya tetap tenang. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menunggu badai. Laila menutup buku catatannya.
Amir, boleh aku bertanya jujur? Tentu. Kau tahu, dunia tidak akan memihak kamu. Dunia tidak perlu memihak. Cukup tahu bahwa kami sudah cukup lama diam. Hening. Hanya suara angin gurun yang mengguncangkan dinding tenda. Sementara itu di Tel Aviv, kabinet Israel menggelar rapat darurat. Suara keras memenuhi ruangan. Drone kita ditembak jatuh. Ini pelanggaran terhadap perjanjian. Mesir menganggap kita melanggar wilayah mereka. Tidak peduli, kita tidak bisa diam saja. Akhirnya, keputusan diambil. Konvoi logistik akan tetap berjalan, namun disertai pengawalan udara. Pesan diplomatik dikirim ke Kairo. Tapi di Kairo, pesan itu tiba terlambat. Menjelang malam, langit Sinai berubah warna merah keemasan. Laila berdiri di luar tenda, memandangi matahari tenggelam di balik bukit pasir. Ada keindahan aneh dalam kehancuran yang belum datang. Ia mengangkat kameranya, merekam horizon. Di belakangnya, Amir berjalan mendekat. "Kau masih merekam?" Laila menyenyum tipis. "Aku ingin dunia tahu bagaimana perang dimulai, dari senja yang indah seperti ini." Amir menatap langit. Senja memang selalu menipu. Ia terlihat tenang, padahal ia pertanda berakhirnya cahaya. Tiba-tiba, radio di pos utama berderak nyaring. "Kolonel, ada pergerakan udara. Pesawat tidak dikenal menuju wilayah kita." Amir langsung berbalik. "Identifikasi." "Tidak bisa, sinyalnya dikunci." Amir memegang radio erat-erat. "Persiapkan unit anti udara. Siaga penuh." Laila berlari ke sampingnya. Kamera masih menyala. Ini benar-benar terjadi." Amir menjawab tanpa menoleh. Sejarah tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Suara pesawat terdengar semakin jelas. 2 kilatan cahaya melintas di langit. Drone baru atau jet intai? Tidak ada yang tahu pasti. Lalu tiba-tiba, dari arah barat, sebuah roket kecil ditembakkan oleh unit Israel ke arah gurun kosong sebagai peringatan. Ledakannya mengguncang tanah. Pasir beterbangan, udara bergetar. Para prajurit Mesir sontak berteriak, "Mereka menyerang!" Amir memekik-mengkik, "Jangan balas dulu, tahan posisi." Namun suara tembakan dari garis depan sudah terdengar. 1 peluru dibalas dengan 3. Laila berusaha berlindung di balik kendaraan, tapi matanya tak bisa berpaling dari pemandangan itu. 2 bangsa yang pernah menandatangani perdamaian, kini saling menembak lagi. Amir berlari ke depan pos, mengambil alat komunikasi, berteriak ke arah pasukan. "Hentikan tembakan, ini perintah." Namun suara ledakan terus bersahutan. Bara sudah membakar ujung padang pasir Sinai. Laila berlutut menggenggam pasir hangat yang bercampur debu mesiu. Tangannya bergetar. "Tuhan, mereka benar-benar mulai lagi." Amir berdiri di tengah asap, wajahnya keras namun matanya memancarkan kelelahan. Ia tahu, satu hal kini pasti. Gencatan senjata yang dijaga selama di puluhan tahun telah retak. Dan tak ada yang bisa memperbaikinya lagi. Malam turun cepat, membawa bau mesiu dan suara jeritan yang samar di kejauhan. Di langit, pesawat-pesawat tidak dikenal melintas tanpa lampu, seperti bayangan yang menari di antara bintang. Laila duduk di balik dinding tenda, menulis catatan terakhir malam itu. Tangannya bergetar. Hari ini aku menyaksikan bagaimana perdamaian runtuh, bukan karena peluru pertama, tapi karena kepercayaan yang mati perlahan di hati manusia. Ia menatap Amir yang berdiri di depan pos, siluetnya tegak melawan angin. Di kejauhan, suara ledakan terakhir malam itu bergema panjang. Dan di antara gemuruhnya, dunia menyadari satu hal yang mengerikan. Kerem Shalom bukan lagi jalur logistik. Ia telah menjadi gerbang menuju perang baru. Fajar belum sempurna menyingkap langit Sinai, namun suara tembakan sudah kembali menggema. Bau mesiu menyesak udara. Asap tipis melayang di atas bukit pasir, menutupi garis horizon yang biasanya tenang. Di pos komando, Kolonel Amir berdiri di depan peta digital yang berkedip merah. Di sekitarnya, para prajurit sibuk memberi laporan. Suara mereka tumpang tindih, membentuk simfoni panik yang tak teratur.
Pos Alfa diserang dari arah tenggara. Kendaraan lapis baja Israel mendekat sejauh 1 kilometer. Komunikasi dengan pusat masih terputus. Amir mengepalkan tangan. Wajahnya menegang, tapi matanya tetap jernih, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan konsekuensi terburuk. Perintahkan unit 2 mundur ke posisi bukit. Jangan balas secara acak. Fokus hanya pada kendaraan utama. Ujarnya tegas. Seorang prajurit berlari menghampiri. Tuan, unit artileri meminta izin menembak. Amir menatapnya tajam. Tidak, tanpa perintah resmi dari Kairo. Kita belum perang. Belum secara resmi. Tapi kata belum itu terasa rapuh. Karena di luar sana, perang sudah dimulai. Entah siapa yang menyatakannya duluan. Sementara itu, Laila bersembunyi di balik dinding tenda dengan kamera di tangan. Ia sudah merekam sejak dini hari ketika ledakan pertama mengguncang pasir. Matanya berkaca-kaca, bukan karena debu, tapi karena ketakutan yang menekan dadanya. Ia tahu, setiap rekaman ini akan menjadi bukti sejarah. Tapi sejarah yang ia rekam kali ini bukan tentang pahlawan, melainkan tentang hancurnya harapan. Seorang prajurit muda jatuh tersungkur di dekatnya. Peluru nyasar menghantam bahunya. Darah mengalir deras. Laila spontan berlari, menekan luka itu dengan syal yang ia kenakan. Tahan napasmu, jangan banyak bergerak. Prajurit itu menatapnya dengan pandangan kabur. Mereka bilang, ini cuma latihan. Aku tak tahu ini sungguhan. Laila menahan air mata. Kau akan baik-baik saja. Bertahan. Ia menatap Amir yang sedang berteriak memberi perintah. Suaranya tenggelam oleh ledakan di kejauhan. Dan di momen itu, Laila sadar lelaki itu bukan hanya tentara. Ia adalah simbol dari kemarahan yang selama ini ditekan oleh bangsanya. Siang menjelang, tapi langit tetap kelabu oleh asap. Dari arah barat, unit lapis baja Mesir mulai bergerak. 3 tank meluncur perlahan ke depan garis bukit, sementara infanteri menutup posisi di sisi kanan. Di sisi lain, pasukan Israel memperkuat barikade di jalur Kerem Shalom. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian damai ditandatangani puluhan tahun lalu, 2 kekuatan besar itu berhadapan langsung, tanpa batas diplomasi di antara mereka. Dari udara, drone pengintai berputar seperti burung pemangsa. Sementara di tanah, setiap prajurit tahu, satu langkah salah berarti kiamat kecil. Amir menatap layar komunikasi yang terus berkedip, berharap pesan dari Kairo segera tiba. Namun yang terdengar hanya gangguan statis. Ia menghela nafas keras, lalu menatap Letnan Farid, tangan kanannya. Jika pusat tidak menjawab dalam 10 menit, aku akan ambil keputusan sendiri, katanya dengan nada rendah tapi tegas. Farid menelan ludah. Tuan, itu berarti kita melanggar protokol. Amir menatapnya tajam. Protokol tidak melindungi nyawa prajuritku. Ia lalu berjalan keluar tenda, menghadap horizon yang terbakar. Suara ledakan bergema lagi di kejauhan. Laila mengikuti dengan kamera di tangan, wajahnya pucat. Apa kamu akan menembak balik? Amir menatapnya sekilas. Kau pernah melihat seseorang menunggu perintah untuk membela tanahnya? Kalimat itu menancap dalam dada Laila. Ia tak sanggup membalas. Beberapa menit kemudian, Amir mengangkat radio portable dan berteriak ke unit artileri. Koordinat 03-147, fokus ke konvoi utama. Api terbatas, hindari area sipil. Seketika, bumi bergetar. 2 proyektil meluncur ke udara, meninggalkan jejak asap melengkung di langit. Beberapa detik kemudian, ledakan keras terdengar dari arah barat daya, tepat di jalur konvoi Israel. Sorak kecil terdengar dari para prajurit Mesir. Mereka bersorak bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya bisa melawan setelah berhari-hari ditekan. Amir menutup matanya sejenak. Ia tahu, dari titik itu, tak ada jalan kembali. Di markas besar Israel, alarm diplomatik langsung berbunyi. Radar menangkap lintasan tembakan artileri dari wilayah Mesir. Pemerintah segera mengirim nota protes ke Kairo. Tapi dunia tahu, protes itu hanya formalitas. Pesawat-pesawat jet Israel segera terbang rendah menuju Sinai. Serangan balasan dimulai hanya dalam waktu 30 menit. Langit Sinai bergemuruh oleh deru mesin.
Pasir berterbangan, mengaburkan pandangan. Amir berteriak ke arah pasukannya, "Cari perlindungan, jangan keluar dari parit." Namun gelombang pertama serangan udara menghantam terlalu cepat. Ledakan besar mengguncang tanah, menumbangkan menara komunikasi, membuat Laila terlempar beberapa meter ke pasir. Ia merasakan telinganya berdengung, matanya berair, kamera di tangannya retak, tapi masih menyala. Ia menatap ke langit. 2 pesawat jet melintas rendah, meninggalkan ekor api. Laila berbisik di antara gemuruh. Ini bukan lagi pertahanan diri. Ini pembalasan. Sore hari, Kairo akhirnya memberi perintah resmi, tapi bukan perintah damai. Sebuah pesan singkat diterima oleh semua unit Sinai. Pertahankan wilayah. Tindakan Israel dianggap pelanggaran terbuka terhadap kedaulatan. Gunakan seluruh kekuatan untuk melindungi perbatasan. Amir membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Laila berdiri di belakangnya, tertegun. Jadi, mereka benar-benar mengizinkan perang ini? Amir menatapnya. Tidak, mereka tidak mengizinkan. Mereka hanya berhenti melarang. Suasana di tenda sunyi beberapa detik sebelum Amir memerintahkan, "Siapkan seluruh unit. Kita bukan lagi penjaga perbatasan. Kita adalah garda pertama Mesir." Suara sorak pasukan pecah. Ada api dalam mata mereka, api kebanggaan yang lama padam. Laila menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk, antara bangga dan ngeri. Ia tahu, dunia akan melihat Mesir berbeda mulai malam ini. Bukan lagi sebagai mediator, tapi sebagai pemain utama. Menjelang malam, pertempuran berlanjut sengit. Ledakan silih berganti, memantulkan cahaya oranye ke langit yang gelap. Sisa-sisa ledakan masih menyala di cakrawala, sementara unit Mesir bergerak perlahan maju. Amir berdiri di atas bukit, mengamati garis depan dengan teropong. Konvoi mereka hancur separuh, lapor Farid. Amir mengangguk. "Jangan kejar. Mereka pasti sudah memanggil cadangan. Fokus bertahan di sini." Laila datang mendekat, wajahnya berdebu. "Kau tahu, dunia akan menuduhmu memicu perang." Amir menyum senyum lelah. Mungkin benar, tapi mereka lupa, kedamaian yang dipaksakan juga bentuk lain dari perang. Malam semakin pekat. Sisa-sisa ledakan masih menyala di cakrawala. Laila duduk di depan tenda, menatap api kecil yang dibuat prajurit untuk memasak kopi. Ia membuka buku catatannya dan menulis pelan. Tangannya gemetar. "Aku melihat Mesir berubah malam ini, dari penjaga gencatan senjata menjadi pelindung harga diri. Dunia akan menilai mereka agresif, tapi siapa yang bisa menilai luka bangsa yang terlalu lama diam?" Dari kejauhan, Amir mendekat dengan langkah berat. "Kau masih menulis?" "Iya. Mungkin ini satu-satunya cara untuk tetap waras di tengah kegilaan." Amir tersenyum samar. "Kalau begitu, teruslah menulis. Dunia butuh seseorang yang mencatat kebenaran, bukan hanya versi yang disiarkan." Ia lalu berjalan pergi, menatap horizon yang masih menyala. Dan di kejauhan, lampu-lampu kendaraan tampak bergerak perlahan dari arah timur. Bala bantuan Israel datang. Laila menatapnya lama, lalu menulis satu kalimat terakhir malam itu. "Badai baru saja mulai, dan aku berdiri di tengahnya." Fajar berikutnya datang dengan warna merah darah. Gurun Sinai tidak lagi sunyi. Ia telah menjadi saksi dari awal perubahan besar, perubahan yang tidak bisa diputar kembali. Karena malam itu, dunia menyadari bahwa Mesir tidak lagi menunggu keputusan siapapun. Ia telah memilih jalannya sendiri. Dan api di perbatasan telah menjadi nyala yang tidak bisa dipadamkan. Kairo, pukul 2 dini hari. Suasana di ruang konferensi Kementerian Pertahanan lebih tegang daripada malam-malam sebelumnya. Asap rokok menebal di udara. Gelas kopi kosong berserakan di atas meja panjang. Brigadir Saleh Mahmud berdiri di depan layar besar, menatap peta digital yang penuh tanda merah dan kuning. Titik-titik itu bukan sekedar koordinat. Mereka adalah nyawa, pasukan, dan reputasi negara. Pertempuran sudah meluas,
ucap seorang staf dengan suara gemetar. Unit Kolonel Amir menyerang konvoi Israel dan menghancurkan 6 kendaraan logistik. Media internasional menuduh kita memulai perang. Saleh menarik napas berat, lalu menatap para pejabat di sekelilingnya. Kita tidak memulai apapun. Mereka melanggar batas. Tapi dunia tidak akan percaya pada alasan kita. Ia menatap salah satu penasehat diplomatik. Apa reaksi dari Washington? Dingin, Jenderal. Mereka menyerukan gencatan senjata, tapi juga meminta penjelasan tentang agresi Mesir. Agresi? Suara Saleh meninggi. Mereka menembus wilayah udara kita, mengintai pos kita, menembak duluan, dan sekarang mereka menyebut kita agresor. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani menjawab. Akhirnya Saleh bersandar di kursinya. Suaranya melemah. Kirim pesan ke Kolonel Amir. Katakan padanya, bertahan di posisi. Jangan mundur, tapi jangan maju. Kita perlu waktu. Di Sinai, udara masih berbau mesiu. Laila duduk di dalam tenda medis sementara, menatap prajurit yang terluka. Banyak dari mereka masih muda, bahkan ada yang tampak seperti belum genap 20 tahun. Satu di antara mereka menggenggam tangan Laila, memohon, katakan pada dunia, kami tidak mau mulai ini. Laila menatap matanya lama, tapi tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setiap jeritan di tenda itu menambah beban di hatinya. Ia datang sebagai jurnalis, tapi kini rasanya ia lebih seperti saksi dosa yang tak bisa menghentikan apapun. Ketika ia keluar dari tenda, langit mulai berwarna ungu keabu-abuan. Matahari baru saja terbit, tapi dunia sudah tampak tua. Ia melihat Amir berdiri di depan pos, menatap horizon. Wajahnya keras, namun matanya kosong, seperti seseorang yang tahu semua jalan keluar sudah tertutup. Laila menghampirinya pelan. Aku baru menerima pesan dari Kairo. Mereka menyuruhmu bertahan. Bertahan. Itu kata yang indah untuk menunda kekalahan. Laila menatapnya dalam diam. Kau menyesal? Tidak. Aku hanya berharap mereka tahu. Apa yang kami lakukan di sini bukan untuk kebanggaan. Ini untuk kehormatan yang sudah terlalu lama diinjak. Ia menatap jauh ke arah barat di mana asap tebal masih naik dari puing-puing truk Israel yang terbakar. Dunia akan menulis versi mereka sendiri. Dan mereka akan menulis seolah kita haus perang. Tapi tidak satupun dari mereka pernah berdiri di sini, di antara pasir dan darah. Sore harinya, berita tentang serangan Sinai memenuhi layar televisi di seluruh dunia. Stasiun berita internasional menampilkan rekaman video drone, kendaraan terbakar, tentara berlari di antara asap, dan bendera Mesir berkibar di menara pengawas. Narator berbicara dengan nada dingin. Serangan besar di Kerem Shalom mengguncang kawasan. Sumber Israel menyebut Mesir telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang berlaku selama puluhan tahun. Laila menatap layar kecil di tenda media, rahangnya menegang. Mereka bahkan tidak menyebutkan pelanggaran udara oleh Israel. Seorang teknisi berkata pelan, media tak pernah netral, mereka hanya memihak yang punya suara paling keras. Laila menatap kamera miliknya yang kini retak separuh. Ia menyalakan kembali rekaman hari pertama pertempuran, ketika drone Israel ditumbang jatuh, saat Amir mencoba menahan pasukannya agar tidak membalas tembakan. Setiap frame menjadi luka. Ia sadar, dunia hanya akan melihat potongan terakhir, peluru Mesir yang membalas, bukan semua yang mendahulunya. Ia menatap catatannya sendiri, lalu menulis, kebenaran mati bukan di medan perang, tapi di meja redaksi. Malam tiba. Di tenda komando, Amir duduk sendirian menatap peta lusuh di atas meja. Letnan Farid masuk membawa laporan. Pasukan kita kehabisan amunisi di sektor selatan. Bantuan dari Rafah belum datang. Amir mengangguk pelan. Pertahankan dengan apa yang tersisa. Kita tidak boleh mundur. Farid. Farid menatap komandannya itu dengan rasa hormat yang bercampur khawatir. Tuan, aku tahu perintah datang dari atas. Tapi jika mereka tidak kirim dukungan, kita semua akan terkubur di sini. Amir terdiam lama, lalu berkata dengan nada datar, lebih baik mati di tanah sendiri daripada hidup dalam penghinaan. Laila yang tadi berdiri di dekat pintu menatap percakapan itu. Ia ingin berbicara, tapi bibirnya keluh.
Ia tahu kata-katanya tidak akan mengubah apapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah merekam. Merekam wajah-wajah yang akan dihapus oleh sejarah. Keesokan harinya, Kairo kembali menjadi pusat perhatian dunia. Pemerintah menggelar konferensi pers mendadak. Brigadir Saleh Mahmud berdiri di depan puluhan kamera. Wajahnya tegas tapi lelah. "Kami tidak mencari perang," katanya lantang. "Namun kami tidak akan diam jika wilayah kami dilanggar. Kami sudah cukup lama menahan diri. Tapi sabar juga ada batasnya." Seorang jurnalis asing mengangkat tangan. "Apakah Anda mengakui bahwa Mesir kini beralih dari posisi mediator menjadi pihak yang berperang?" Ruangan hening. Saleh menatap jurnalis itu lama sebelum menjawab kelan. "Kami tidak beralih. Kami hanya berhenti bersembunyi di balik kata netral." Kata-kata itu menjadi kutipan utama di seluruh media keesokan paginya. Dan di dunia luar, orang mulai berbicara bahwa Mesir, mediator damai selama ini, telah berubah wajah menjadi kekuatan yang berani menantang Israel secara terbuka. Di Sinai, Laila menerima kabar itu lewat siaran radio. Ia duduk di luar tenda, memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit hitam. Amir duduk di sampingnya, diam lama. "Jadi mereka akhirnya berbicara," katanya perlahan. Laila mengangguk. "Tapi mungkin sudah terlambat. Dunia sudah memutuskan siapa yang salah." Amir menatapnya tajam. "Dunia selalu memutuskan tanpa tahu. Mereka tak pernah berada di sini." Laila menatapnya. "Jadi kau ingin mereka tetap buta?" "Tidak," jawab Amir pelan. "Aku hanya tidak ingin mereka buta karena apa yang kau kirim." Hening. Suara angin gurun berdesir pelan di antara tenda-tenda robek. Laila menatap kamera di tangannya. Ia tahu Amir mungkin benar, tapi ia juga tahu jika ia diam, kebohongan akan menang. Dalam hatinya, ia berjanji akan ada saatnya dunia tahu kebenaran, entah lewat kata atau darah. Beberapa jam kemudian, di langit barat Sinai, cahaya kilat besar terlihat. Serangan udara baru saja dimulai. Ledakan mengguncang bumi. Laila berlari keluar tenda berteriak memanggil Amir, tapi suaranya tenggelam oleh dentuman artileri. Asap menutupi pandangan. Suara sirene meraung. Amir berdiri di tengah kekacauan, memberi perintah sambil menahan batuk karena debu. "Evakuasi sektor selatan. Lindungi korban. Jangan biarkan mereka masuk lebih dalam." Laila menatapnya dari kejauhan, sosok tegak di tengah kobaran api. Ia tahu apapun yang terjadi malam itu akan mengubah segalaga. Dan saat dunia menonton dengan narasi yang mereka pilih sendiri, Laila menulis kalimat terakhir dalam catatannya malam itu. Perang bukan hanya antara dua negara, tapi antara kebenaran dan kebohongan yang saling berlomba menjadi berita utama. Ia menatap langit yang terbakar. Sementara di kejauhan, suara Amir masih menggema di antara dentuman artileri. "Bertahan. Untuk tanah ini, bertahan." Dan malam itu, dunia menyadari, Mesir tidak lagi berbicara lewat diplomasi. Ia telah berbicara lewat api. Langit di atas Kerem Shalom berubah warna menjadi merah tua menjelang fajar. Suara angin padang pasir terdengar berat, seolah membawa kabar buruk dari jauh. Di antara pasir yang berputar, barisan kendaraan lapis baja Israel bergerak perlahan, membentuk konvoi panjang menuju Gaza. Lampu-lampu sorot mereka menembus gelap, namun di kejauhan, bayangan samar tampak bergerak di balik bukit-bukit pasir yang sunyi. Letnan Amir berdiri di atas menara pengawas, menatap jauh ke arah barat. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa di udara. Semacam tekanan yang membuat dada terasa berat. Suara radio di pundaknya terus berbunyi, memberi laporan tentang rute logistik yang aman, namun firasat Amir tidak bisa dibantah. Ada sesuatu yang menunggu mereka di balik keheningan itu. "Semua tampak normal," kata salah satu prajurit di bawahnya, mencoba menenangkan diri. Tapi Amir tidak menjawab. Ia menatap arah perbatasan Mesir, tempat garis-garis samar kendaraan asing sempat terlihat semalam. Normal bukan berarti aman.
gumamnya pelan. Di sisi lain perbatasan, Kolonel Tarik memandangi peta besar yang terbentang di meja komando. Setiap titik merah di peta itu menandai posisi target yang sudah dipantau selama berminggu-minggu. Ia tahu, keputusan malam ini akan mengubah segalanya. Mesir akan meninggalkan perannya sebagai penengah dan menunjukkan taringnya. Namun keputusan ini bukan tanpa resiko. Sekali peluru pertama dilepaskan, dunia akan tahu bahwa keseimbangan diplomasi di Timur Tengah telah runtuh. "Apakah kita siap?" tanya Mayor Hasan dengan nada tegang. Tarik menatap mata bawahannya. "Kita tidak sedang memulai perang," jawabnya pelan. "Kita hanya menghentikan pengkhianatan yang sudah terlalu lama kita diamkan." Sinyal perintah berangkat dikirim lewat jaringan komunikasi terenkripsi. Di Gurun Sinai, puluhan artileri berat disamarkan di balik tumpukan batu. Para operator memeriksa koordinat satu persatu, memastikan setiap moncong meriam mengarah tepat ke jalur logistik Israel. Angin malam berhenti sesaat, lalu keheningan yang panjang menggantung di udara. Tarik mengangkat tangannya. Mulai. Ledakan pertama mengguncang tanah dengan keras, diikuti rentetan artileri yang menghantam konvoi logistik Israel secara tiba-tiba. Langit malam langsung menyala oleh cahaya oranye, suara dentuman bergema ke segala arah. Di menara pengawas, Amir terpaku. Ia melihat kilatan cahaya dari arah barat, terlalu besar untuk dianggap serangan acak. "Itu bukan serangan dari Gaza," serunya sambil berlari ke radio. "Itu datang dari sisi Mesir." Prajurit Israel panik, berusaha mengatur posisi bertahan. Namun serangan itu datang terlalu cepat. Truk bahan bakar meledak, menciptakan bola api besar yang menerangi seluruh padang pasir. Pasir panas berterbangan, menutupi pandangan. Di tengah kekacauan itu, Amir berusaha mengevakuasi prajurit yang terluka. "Kita diserang, tembak ke markas koordinat utara, tembak balasan." Namun sebelum tembakan balasan bisa diarahkan, drone Mesir muncul di langit, menembakkan rudal presisi ke titik-titik komunikasi Israel. Dalam hitungan menit, jalur komunikasi utama mereka terputus. Hanya suara ledakan dan jeritan yang tersisa. Di markas besar Tel Aviv, ruang komando langsung berubah menjadi lautan alarm. Para pejabat tinggi bergegas masuk ke ruang situasi. "Dari mana arah serangan itu datang?" tanya salah satu jenderal dengan wajah tegang. "Dari selatan Tuan, dari wilayah Mesir." Kata-kata itu membuat ruangan membeku. Tak seorang pun berani berbicara. Selama ini Mesir selalu menjadi jembatan diplomasi, bukan pemicu perang. Tapi kenyataan di layar radar menunjukkan hal sebaliknya. Mesir kini adalah penyerang. Sementara itu di ruang komando Mesir, Tarik menatap monitor yang menampilkan hasil pengintaian udara. Ledakan-ledakan di jalur Kerem Shalom tampak jelas. Konvoi Israel terbakar hebat. Ia memejamkan mata sesaat, menarik nafas panjang. Ia tahu, keputusan ini akan mengguncang dunia. Tapi ia juga tahu, ini adalah bentuk perlawanan atas pengkhianatan yang sudah tak bisa lagi dibungkam. Beberapa perwira muda bersorak kecil, merasa berhasil mengeksekusi operasi paling berani dalam sejarah militer Mesir. Tapi Tarik tidak tersenyum. Dalam hatinya, ia sadar bahwa api yang baru dinyalakan ini bisa menjalar lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Pagi harinya, media internasional penuh dengan berita mengejutkan. Mesir serang konvoi Israel di Kerem Shalom. Dunia kaget. Pemerintah-pemerintah di Eropa dan Amerika mengadakan rapat darurat. Israel menuduh Mesir melanggar perjanjian damai. Mesir menuduh Israel mengkhianati kesepakatan gencatan senjata. Dunia terbelah. Amir duduk di tepi parit. Wajahnya dipenuhi debu dan darah. Ia menatap puing-puing kendaraan di sekitarnya. Banyak rekan-rekannya tewas, sebagian masih berteriak memanggil bantuan. Dalam kepalanya, hanya satu pertanyaan yang bergema. Mengapa Mesir menyerang? Di sisi lain, Tarik berdiri di pinggir pos pengintaian menatap ke arah asap hitam yang membumbung dari jauh. Ia tahu tak ada jalan kembali.
Dalam beberapa jam ke depan, sejarah akan mencatat malam ini sebagai titik balik paling berani atau paling berbahaya dalam hubungan Mesir dan Israel. Langit pagi berubah menjadi merah keunguan, seolah mencerminkan darah yang tumpah di tanah pasir. Tak ada yang tahu apakah tindakan ini akan membawa kebebasan atau kehancuran. Tapi satu hal pasti, perang yang selama ini ditahan dengan diplomasi akhirnya pecah di bawah langit Kerem Shalom yang terbakar. Dan dari sinilah segalanya berubah. Dunia tak akan pernah sama lagi. Suara sirene memenuhi udara Tel Aviv pagi itu. Helikopter militer terbang rendah di atas kota, sementara kendaraan lapis baja berjaga di setiap persimpangan jalan. Aroma asap dari arah selatan masih terasa, membawa kabar pahit dari Kerem Shalom. Israel baru saja kehilangan satu konvoi logistik besar, dan lebih dari 100 tentaranya gugur. Namun yang membuat dunia terperanjat bukanlah jumlah korban, melainkan siapa yang menyerang. Di ruang situasi utama, Perdana Menteri Israel berdiri di depan layar besar yang menampilkan gambar satelit terbaru. Ledakan, reruntuhan dan asap hitam menutupi jalur perbatasan. Para pejabat tinggi militer duduk dalam diam, menunggu perintah. Konfirmasi terakhir, tanya Perdana Menteri dengan suara berat. Kepala Staf Angkatan Darat menatapnya tanpa ekspresi. Tidak diragukan lagi, Tuan. Serangan itu diluncurkan dari wilayah Mesir. Mereka menggunakan artileri berat dan drone yang kita tahu berasal dari pangkalan militer Sinai. Ruangan menjadi hening. Tak ada satupun yang berani bicara. Perdana Menteri menggenggam tangan di meja. Selama ini kita percaya pada perjanjian damai. Kita berbagi informasi intelijen, bahkan membiarkan mereka menjadi mediator. Dan sekarang mereka menyerang kita di tengah gencatan senjata? Sementara itu di Kairo, suasana tidak jauh berbeda. Gedung Kementerian Pertahanan dipenuhi wartawan dari berbagai negara. Pemerintah Mesir berusaha menenangkan dunia dengan pernyataan resmi yang hati-hati. Di podium, juru bicara militer berdiri tegak, wajahnya tegas namun suaranya bergetar. Pemerintah Mesir tidak memulai perang. Kami hanya merespons tindakan provokatif dan pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan Israel. Serangan di Kerem Shalom adalah langkah defensif untuk melindungi kedaulatan wilayah kami. Kata-katanya langsung memicu gelombang kebingungan di ruang konferensi. Para wartawan berebut bertanya, namun mikrofon sudah dimatikan. Di balik layar, Kolonel Tariq menonton siaran itu dari ruang strateginya. Dia tahu, pernyataan itu hanya sebagian kebenaran. Dia menatap peta yang kini penuh dengan garis merah. Jalur Kerem Shalom telah menjadi simbol kebangkitan baru Mesir, tetapi juga ancaman besar yang bisa menyeret negaranya ke jurang perang terbuka. Di ruang itu, Mayor Hasan berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Kita tahu, Israel tidak akan diam, Kolonel. Mereka pasti membalas. Pertanyaannya, kapan? Tariq menatapnya tajam. Mereka sudah membalas, hanya saja belum dengan senjata. Saat ini mereka menyerang kita melalui diplomasi. Mereka akan memutar balikan cerita, membuat dunia percaya bahwa Mesir yang memulai semuanya. Dan benar saja, dalam hitungan jam, Washington dan London mengeluarkan pernyataan mengecam tindakan Mesir. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Di layar televisi seluruh dunia, gambar ledakan di Kerem Shalom terus diputar berulang-ulang, disertai komentar sinis para analis internasional yang menuding Mesir telah melanggar norma-norma perdamaian. Namun di dalam negeri Mesir, situasinya berbeda. Rakyat memuji keberanian pasukan mereka. Di jalan-jalan Kairo, spanduk bertuliskan, Mesir tidak akan diam lagi, berkibar di tangan ribuan warga. Sorak-sorai menggema, menandakan kebanggaan yang telah lama terpendam. Tariq menatap layar monitor yang menyiarkan demonstrasi itu. Ada rasa bangga di dadanya, tapi juga ketakutan. Dia tahu, semangat rakyat bisa menjadi kekuatan tetapi juga bahan bakar perang. Di sisi lain, Amir, sang letnan Israel yang selamat dari serangan, kini terbaring di rumah sakit militer Beersheva. Telinganya masih berdengung akibat ledakan, tapi pikirannya terus berputar. Dia mengingat cahaya merah di langit, suara artileri dari arah barat, dan drone yang menembak tanpa peringatan.
Seorang perwira berpangkat lebih tinggi datang menghampirinya. "Kau selamat, Amir, tapi kita menghilangkan banyak orang." Amir menatap ke arah jendela. "Aku tidak mengerti. Mengapa Mesir? Mereka bukan musuh kita." Perwira itu menatapnya dingin. "Sekarang mereka adalah musuh." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Dalam hati Amir, dia tahu kebenarannya tidak sesederhana itu. Dia pernah bertugas di Sinai, melihat tentara Mesir membantu pengiriman bantuan ke Gaza. Mereka bukan monster seperti yang sekarang digambarkan media. Tapi semua itu tampak sia-sia kini. Dunia hanya melihat satu hal, serangan. Di markas besar Mesir, Tariq mendapat laporan terbaru. Israel mulai menggerakkan jet petampur ke wilayah perbatasan. Operasi udara besar sedang disiapkan. "Mereka akan datang," kata seorang komandan. Tariq menghela napas panjang. "Biarkan mereka datang, tapi pastikan kita siap." Namun jauh di dalam dirinya ada perasaan lain yang tak bisa diabaikan. Keraguan. Dia tahu serangan itu membawa pesan yang kuat, tapi dia juga tahu permainan ini lebih besar dari yang terlihat. Ada tekanan dari pihak lain, ada rahasia yang tidak semua orang tahu. Malam itu di ruang gelap tanpa jendela, Tariq menerima panggilan terenkripsi dari seseorang yang tidak disebutkan namanya. Suara di ujung telepon terdengar dalam dan tenang. "Kolonel Tariq, dunia sudah bereaksi seperti yang kita perkirakan. Tapi kau harus bersiap. Israel tidak akan berhenti di Kerem Shalom. Mereka akan membuat dunia percaya bahwa Mesir adalah dalang kekacauan regional. Kau tahu apa yang harus kau lakukan selanjutnya." Tariq terdiam lama. Dia tahu siapa orang di balik suara itu, meskipun tidak pernah menyebut nama. Seseorang dari lingkaran kekuasaan tertinggi, seseorang yang bahkan para jenderal pun tidak berani menentangnya. "Baik," jawabnya akhirnya. "Tapi jika kita melangkah lebih jauh, ini bukan lagi sekedar pembalasan. Ini perang. Bukan perang. Ini pesan. Dunia harus tahu bahwa Mesir tidak bisa lagi diperdaya." Setelah panggilan terputus, Tariq menatap layar monitor yang menampilkan peta digital. Batas perbatasan kini berwarna merah menyala. Di balik matanya muncul bayangan masa depan yang gelap. Api yang akan membakar lebih luas, menelan tak hanya tentara, tapi seluruh bangsa. Di Tel Aviv, di Kairo, di markas PBB, semua sedang memainkan catur besar yang sama. Tapi di antara politik, propaganda dan ambisi, ada manusia-manusia yang terjebak di tengah, para prajurit, keluarga, dan rakyat biasa yang hanya ingin hidup damai. Langit malam di atas Timur Tengah kembali memerah seperti babak baru yang mulai terbuka. Dan di bawah cahaya itu, dua negara bersiap untuk langkah selanjutnya. Langkah yang bisa menentukan apakah dunia akan melihat perdamaian atau kehancuran. Langit gurun yang biasanya sunyi kini bergetar oleh suara mesin jet tempur. Fajar belum sepenuhnya menyingkap cakrawala ketika suara ledakan pertama mengguncang tanah Sinai. Di markas militer Mesir, Kolonel Tariq berdiri tegak di depan jendela sempit yang menghadap ke arah barat. Jauh di sana, garis cahaya putih melintas di udara. Rudal Israel sedang menuju sasaran. Pagi itu, dunia menyaksikan babak baru dari krisis yang tak lagi bisa disembunyikan di balik kata diplomasi. Israel dengan kemarahan yang sudah menumpuk membalas, bukan sekedar serangan simbolis, tetapi operasi penuh. Mereka menamai serangan itu api dari langit. Tariq menatap layar radar yang berkedip-kedip, memantau titik-titik merah yang mendekat cepat. "Mereka menyerang kita di seluruh perbatasan!" teriak salah satu operator. "Koordinasikan pertahanan udara, fokus pada zona timur dan utara," perintah Tariq lantang. Namun, ia tahu, sistem pertahanan Mesir tidak akan mampu menahan semuanya. Jet F-19 Israel melintas cepat di atas perbatasan, menjatuhkan rudal presisi ke gudang bahan bakar dan pos pengintaian. Setiap dentuman di gurun seperti cambuk yang menyayat hati para prajurit yang berlari di antara kobaran api. Di tengah kekacauan itu, Mayor Hasan berlari menghampiri Tariq. "Kita harus tarik pasukan dari pos depan, Kolonel. Mereka sudah kehilangan komunikasi. Kalau tidak, semuanya akan habis." Tariq terdiam sejenak. Dalam pikirannya, ia mendengar kembali pesan dari atasan misteriusnya malam sebelumnya. "Dunia harus tahu Mesir tidak tunduk."
Tapi bagaimana caranya dunia akan tahu kalau tentaranya terbakar di tengah pasir? Ia menggertakkan gigi. Tarik mundur unit 3 dan 4, tapi pertahankan sektor barat. Kita tidak boleh menyerah di Kerem Shalom. Ledakan lain mengguncang markas. Listrik padam sesaat, lalu sirene berdering keras. Torik memegangi meja. Matanya menatap layar kamera yang menampilkan kehancuran di luar. Ya Tuhan, mereka menghantam depo amunisi. Debu dan asap menutupi udara. Di luar, prajurit Mesir berlarian mencari perlindungan. Beberapa di antara mereka masih mencoba menembakkan senjata anti pesawat, namun rudal Israel jatuh terlalu cepat. Di sisi lain, di Tel Aviv, ruang komando militer dipenuhi cahaya dari layar taktis. Di sana, Letnan Amir, yang baru pulih dari luka-luka, kini ditugaskan sebagai analis di pusat operasi udara. Ia menatap data serangan di monitor, menyadari bahwa banyak target adalah fasilitas logistik, bukan markas tempur. Ini bukan serangan defensif, katanya pelan. Seorang perwira senior menoleh. Kau benar, Amir. Ini pesan. Kita ingin mereka tahu tak ada yang menyentuh kita tanpa membayar mahal. Tapi, berapa harga yang harus dibayar oleh mereka yang tidak bersalah? Gumam Amir, lebih pada dirinya sendiri. Namun pertanyaan itu tenggelam di antara suara perintah dan laporan. Tak ada waktu untuk mempertanyakan moralitas di tengah perang. Sementara itu, di Kairo, pemerintah Mesir menggelar rapat darurat. Presiden duduk di tengah ruangan dengan wajah tegang, sementara para penasihatnya berdebat keras. Kita harus meminta Dewan Keamanan untuk menghentikan Israel, seru Menteri Luar Negeri. Tidak, balas Menteri Pertahanan. Kalau kita meminta pertolongan, dunia akan melihat kita lemah. Kita harus balas. Kata balas bergema seperti bara yang menyalakan api baru. Dan dalam hitungan jam, Mesir mengerahkan kembali unit artileri jarak jauh dari Ismailia. Rudal-rudal balistik sederhana mulai diarahkan ke pangkalan Israel di Negev. Ketika rudal pertama diluncurkan, suara sorak kecil terdengar di ruang kendali. Namun Torik hanya menatap layar tanpa ekspresi. Ia tahu, setiap roket yang terbang berarti 1000 konsekuensi yang menunggu jatuh. Malam itu, langit di atas Sinai dan Negev berubah menjadi lautan api. Rudal dan peluru berpadu di udara, membentuk tarian maut yang menyilaukan. Dari jauhan, cahaya itu terlihat indah, seperti kembang api raksasa. Tapi bagi mereka yang di bawah, itu neraka. Letnan Amir memandangi layar drone yang menyiarkan serangan balik Mesir. Salah satu rudal menghantam pangkalan kecil di dekat Be'er Sheba, menyebabkan kebakaran besar. Ia menutup matanya sejenak, lalu membuka lagi dengan tatapan kosong. Sampai kapan semua ini? Di tempat lain, Torik berdiri di tengah puing-puing markasnya yang kini setengah hancur. Radio di tangannya terus berderak, mengabarkan korban di berbagai sektor. Kolonel, banyak warga sipil di Rafah terluka akibat balasan udara Israel. Rumah-rumah hancur, keluarga terperangkap. Lapor seorang perwira muda dengan suara gemetar. Torik terdiam lama, menatap ke langit yang merah membara. Ia menahan nafas, menekan rasa marah dan sedih yang bercampur menjadi satu. Evakuasi mereka. Gunakan kendaraan militer kalau perlu. Jangan biarkan anak-anak itu mati karena di sisi kita. Di tengah suara ledakan, ia menatap peta besar yang kini penuh dengan garis merah dan hitam. Ia tahu, puncak dari segalanya sedang terjadi, dan dari sinilah sejarah baru akan tercipta. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Di PBB, negara-negara saling menuding. Di media sosial, gambar-gambar korban beredar tanpa henti. Protes petah di berbagai negara. Ada yang mendukung Mesir, ada yang menuduhnya gila. Tapi satu hal pasti, perang ini sudah keluar dari kendali diplomasi. Dan di antara api, debu, dan darah, dua sosok dari dua sisi berbeda, Amir dan Torik, sama-sama mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Perang ini bukan tentang batas, bukan tentang kehormatan, tapi tentang kebenaran yang diputar-balikan oleh mereka yang berkuasa. Torik menatap ke arah barat, sementara Amir menatap ke arah timur. Di antara mereka, terbentang gurun yang sama, langit yang sama, dan doa yang sama agar semuanya berhenti. Tapi langit tidak pernah mendengar doa di saat perang. Ketika fajar menyingsing di atas Sinai, hanya ada satu warna di cakrawala. Merah. Merah darah, merah tanah, merah sejarah yang baru saja ditulis oleh tangan manusia yang kehilangan arah. Dan dari jauh, suara ledakan terakhir
terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi perdamaian yang pernah ada. Asap masih menutupi langit Sinai ketika pagi datang dengan enggan. Gurun yang biasanya tenang, kini seperti lautan abu. Puing-puing kendaraan militer berserakan, sementara suara jeritan samar bercampur dengan gemuruh mesin perang yang belum berhenti. Di tengah reruntuhan markas yang setengah hancur, Kolonel Tariq berdiri dengan mata sembat. Seragamnya penuh debu dan darah, sebagian bukan miliknya. Ia baru saja membantu mengevakuasi beberapa prajurit yang tertimpa reruntuhan. Di tangannya masih tergenggam gelang kecil yang ditemukan di antara puing. Gelang milik anak perempuannya yang dulu diberikan sebelum ia berangkat bertugas. Ia menatap benda itu lama hingga suara langkah seseorang membuatnya tersadar. Mayor Hasan datang dengan wajah panik, membawa sebuah tablet yang menampilkan pesan terenkripsi. "Kolonel," katanya terburu-buru, "kami menemukan sumber asli dari perintah serangan pertama di Kerem Shalom." Tariq menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Hasan menyerahkan tablet itu. "Perintah yang kita terima bukan dari markas resbil Kementerian Pertahanan. Jalur komunikasinya dimanipulasi. Serangan yang kita luncurkan bukan perintah langsung dari Presiden." Jantung Tariq berdegup keras. Ia membuka log pesan itu dan melihat tanda tangan digital yang familiar, namun sedikit berbeda dari protokol resmi. "Ini tidak mungkin. Aku menerima perintah langsung, Hasan, dengan otorisasi tingkat tertinggi." Tampaknya seseorang memanfaatkan identitas pejabat tinggi untuk menyalakan perang ini, lanjut Hasan lirih. "Kita dijebak, Kolonel. Kita pikir kita sedang membela kehormatan Mesir, tapi kenyataannya kita dijadikan alat." Tariq mematung. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Ia teringat percakapan malam itu dengan atasan misteriusnya. Suara berat yang memerintahkannya untuk mengirim pesan ke dunia. Suara yang membuatnya yakin bahwa Mesir sedang melakukan tindakan terhormat. Sekarang semuanya berubah. Ia terhuyung sedikit, lalu berbisik, "Jika ini benar, maka perang ini bukan antara Mesir dan Israel, tapi antara kebenaran dan pengkhianatan." Di Tel Aviv, Letnan Amir berdiri di balkon rumah sakit militer, menatap langit yang masih dipenuhi asap jauh di selatan. Ia sudah dipindahkan ke unit analisis strategis setelah luka-lukanya membaik, tapi pikirannya tidak pernah tenang. Setiap malam, ia terbangun mendengar kembali suara ledakan di Kerem Shalom. Namun pagi itu, seorang perwira intel datang membawa berita aneh. "Letnan Amir, ada dokumen yang baru kami dapatkan dari sumber tak dikenal. Kau harus melihat ini." Ia menyerahkan data hasil penyadapan komunikasi militer Mesir. Di dalamnya, ada satu hal yang membuat Amir terkejut. Perintah serangan pertama tidak dikeluarkan oleh Presiden Mesir, tapi oleh seseorang dari kelompok militer bayangan yang berafiliasi dengan korporasi senjata internasional. "Jadi, serangan itu bukan murni keputusan Mesir ya?" tanya Amir perlahan. "Sepertinya tidak, tapi Israel sudah terlanjur membalas habis-habisan. Tidak ada jalan kembali sekarang." Amir menutup matanya, menekan pelipisnya. Ia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan. Semua kematian, semua kekacauan, ternyata hanyalah permainan kekuasaan. Berapa banyak nyawa yang harus hilang hanya untuk keuntungan segelintir orang. Sementara itu, Tariq memutuskan langkah berani. Ia mengumpulkan semua data komunikasi, termasuk bukti manipulasi sinyal perintah, dan mengirimkan salinan terenkripsi ke kantor diplomatik di Swiss, ke seseorang yang pernah menjadi temannya semasa di PBB dulu. "Dunia harus tahu," katanya pada Hasan, "kita tidak boleh mati dalam kebohongan." Namun tindakannya itu tidak luput dari pengawasan. Tak lama setelah pesan dikirim, markasnya diserbu oleh pasukan rahasia dari dalam negeri sendiri. "Kolonel Tariq, Anda ditahan atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara." Tariq menatap mereka tajam. "Pengkhianatan atau kebenaran yang kalian takuti?" Tembakan peringatan dilepaskan ke udara.
Hasan mencoba melindunginya, namun peluru menghantam bahunya. Tarik menyeretnya ke dalam kendaraan dan melarikan diri dari pangkalan yang kini dikuasai pasukan pro perang. Mereka berdua menghilang ke padang pasir, membawa satu-satunya bukti yang bisa menghentikan perang yang tidak seharusnya terjadi. Di malam yang sama, Amir menerima sinyal misterius dari alamat yang tidak dikenal. File yang dikirim berisi data identik dengan yang ditemukan Intel Mesir. Bukti bahwa perintah perang dimanipulasi. Namun yang mengejutkannya adalah nama pengirim, Tariq Al-Mansur. Ia menatap layar, jantungnya berdetak cepat. "Dia menghubungi kita," gumamnya. Pesan terakhir di file itu hanya satu kalimat. "Jika dunia ingin damai, kebenaran harus diteriakan, bukan disembunyikan." Amir menatap peta di dinding, titik-titik merah yang mewakili wilayah yang terbakar. Ia tahu apa arti pesan itu. Dan meski seluruh sistem menentangnya, ia harus bertindak. 2 hari kemudian, sebuah siaran bocor muncul di jaringan internasional. File rekaman komunikasi rahasia antara kelompok militer bayangan dan beberapa pejabat dari 2 negara besar diputar di media dunia. Kebenaran meledak seperti bom kedua. Dunia akhirnya tahu bahwa perang antara Mesir dan Israel bukan akibat pengkhianatan, tapi rekayasa politik untuk mengacaukan kawasan dan menaikkan nilai kontrak senjata global. PBB mengadakan sidang darurat. Negara-negara mulai mundur dari posisi mereka. Mesir menolak tuduhan, Israel terdiam. Dan di antara semua kekacauan itu, nama Kolonel Tariq muncul di layar dunia sebagai pembocor kebenaran. Namun ia sendiri menghilang. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Di gurun yang sunyi, di bawah langit yang kembali abu-abu, Tariq duduk di atas pasir menatap horizon. Di tangannya, gelang kecil anaknya masih ia genggam. Hasan terbaring tak sadar di dekat kendaraan yang rusak. Ia menatap jauh ke arah utara, ke wilayah yang dulu ia sebut musuh. Di balik perbatasan sana, Amir menatap arah yang sama. 2 prajurit dari 2 negara berbeda yang akhirnya mengerti bahwa musuh sesungguhnya bukan mereka, melainkan mereka yang bersembunyi di balik meja kekuasaan. Langit sore berubah jingga, debu berputar pelan. Tariq memberikan senyum tipis, menatap gelang di tangannya, dan berbisik, "Jika kebenaran menyalakan perang, biarlah aku mati untuk memastikan ia juga menyalakan kedamaian." Lalu angin gurun membawa suaranya pergi, menyatu dengan sunyi yang tak pernah berhenti menyaksikan dosa manusia. Dan di langit Sinai, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, tak ada lagi ledakan. Hanya keheningan panjang, keheningan yang terasa seperti doa. Pagi di gurun Sinai itu terasa berbeda. Angin berembus lembut, membawa aroma debu bercampur harapan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, suara ledakan tak lagi terdengar. Tak ada dentuman artileri, tak ada sirine panjang. Hanya kesunyian yang memantulkan bayangan mentari, seolah bumi tengah menarik napas panjang setelah menahan amarah terlalu lama. Di balik sebuah tebing karang, Kolonel Tariq terbaring lemah. Tubuhnya dibalut perban seadanya, darah mengering di pipinya. Ia masih hidup, tapi nyaris kehilangan seluruh kekuatannya. Di sampingnya, Mayor Hasan duduk bersandar pada batu besar, tubuhnya setengah sadar. "Apakah dunia sudah tahu?" tanya Hasan dengan suara serak, menatap sahabatnya yang kini lebih mirip bayangan daripada manusia. Tariq menatap langit, tersenyum samar. "Sudah, mereka akhirnya tahu." Ia teringat kembali malam ketika ia berhasil mengirimkan data terakhir ke jaringan internasional. Semua kebenaran tentang manipulasi perang, keterlibatan kelompok bayangan, dan pengkhianatan para pejabat tinggi kini telah terbuka. Namun harga dari kebenaran itu sangat mahal. Mereka kini diburu oleh pasukan sendiri. Nama mereka dihapus dari daftar militer. Semua medali kehormatan dicabut. Dalam catatan resmi, mereka dianggap pengkhianat negara. Tapi Tariq tahu,
sejarah kelak akan mencatat sesuatu yang berbeda. Ia memandang horizon jauh di utara, di balik garis samar perbatasan. Di sanalah Letnan Amir berada, memulai perjuangan baru dari sisi lain. Di Tel Aviv, Amir berdiri di depan ruang rapat Kementerian Pertahanan. Ia telah dipanggil oleh Dewan Militer untuk menjelaskan perannya dalam kebocoran data. Ruangan itu penuh tekanan, dipenuhi pejabat senior dan perwira tinggi. "Letnan Amir," suara seorang jenderal terdengar dingin. "Kami menemukan bukti bahwa Anda membantu menyebarkan informasi yang seharusnya dirahasiakan. Apa pembelaan Anda?" Amir berdiri tegak, menatap satu persatu wajah di ruangan itu. "Saya hanya menyampaikan kebenaran," jawabnya tenang. "Jika kebenaran dianggap pengkhianatan, maka izinkan saya menjadi pengkhianat." Ruangan hening. Beberapa menunduk, beberapa menatapnya dengan amarah. Namun tak ada yang bisa menyangkal apa yang telah dunia lihat. Bukti sahih manipulasi perang. Sebelum keluar ruangan, Amir menatap jenderal itu sekali lagi. "Kita mengira musuh ada di seberang perbatasan, padahal musuh sesungguhnya duduk di ruangan seperti ini." Ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan yang penuh dengan wajah-wajah bersalah. Sementara itu di gurun, Tarik menyadari tubuhnya semakin lemah. Ia menatap Hasan yang mulai tak sadarkan diri. Matahari sudah tinggi, sinarnya menyilaukan dan membakar kulit. Ia tahu, waktunya hampir habis, tapi ia tidak menyesal. Semua pengorbanan ini, semua darah dan air mata, akan berarti jika dunia akhirnya mengerti. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan gelang kecil anak perempuannya. Ia menatap benda itu lama, suaranya lirih namun jelas. "Aku telah melakukan bagianku, putriku. Jika suatu hari kau mendengar namaku disebut sebagai pengkhianat, jangan percaya. Aku hanya ingin kau tumbuh di dunia yang tidak lagi diperintah oleh kebohongan." Angin gurun berembus lembut, membawa suaranya jauh ke horizon. Beberapa minggu kemudian, dunia berubah drastis. Sidang darurat PBB menghasilkan keputusan besar. Investigasi global terhadap manipulasi intelijen dan kontrak senjata. Banyak pejabat tinggi dari berbagai negara ditangkap. Nama Mesir dan Israel tidak lagi menjadi pusat kebencian, tapi simbol dari kesadaran baru bahwa perdamaian sejati tidak bisa dijaga oleh senjata, melainkan oleh kebenaran. Media internasional menayangkan potongan pesan suara terakhir dari Tarik yang dikirimkan sebelum ia menghilang. Perdamaian bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang berani menghentikan kebohongan sebelum semuanya terlambat. Kutipan itu menyebar ke seluruh dunia, menjadi kalimat yang dikutip di jalan-jalan, poster, dan pidato perdamaian. Amir, yang kini telah keluar dari dinas militer, menghadiri upacara kecil di Kairo beberapa bulan kemudian. Di sebuah ruangan sederhana, ia berdiri di depan potret Tarik dan Hasan yang kini diakui secara anumerta oleh PBB sebagai pengganjar kebenaran. Ia menundukkan kepala, menatap foto itu lama. "Aku berjanji, perjuangan kalian tidak akan sia-sia," katanya pelan. "Aku akan terus melanjutkannya." Sore itu di tengah padang pasir yang telah kembali tenang, anak kecil berlari membawa layang-layang berbentuk burung merpati. Ibunya tersenyum melihatnya, sementara suara azan terdengar dari kejauhan. Di langit warna jingga mulai turun perlahan, menggantikan merah darah yang dulu menghiasi hari-hari perang. Langit Sinai tidak lagi marah. Dan entah bagaimana, di antara desir angin yang lembut, terdengar suara samar, seolah berasal dari jauh sekali. Suara yang penuh kedamaian dan keikhlasan. Kebenaran memang membakar, tapi dari abunya lahir kedamaian. Burung-burung kecil mulai terbang melewati langit itu, seakan menandai babak baru dunia. Sebuah babak di mana perang tidak lagi dijustifikasi oleh kepentingan, melainkan dihadapkan pada keberanian untuk berkata jujur. Beberapa tahun kemudian di sebuah museum kecil di Jenewa, terdapat satu ruangan khusus berisi foto dan catatan dua prajurit dari dua negara berbeda, Kolonel Tarik Al-Mansur dan
Letnan Amir Ben Ari. Di bawah potret mereka tertulis kalimat sederhana. Mereka berjuang bukan untuk negara mereka sendiri, tapi untuk kebenaran yang dimiliki seluruh umat manusia. Dan di dinding paling ujung, tergantung gelang kecil yang mulai memudar warnanya. Gelang yang dulu pernah digenggam erat oleh seorang ayah, di tengah padang pasir yang kini telah kembali tenang, di bawah langit yang tidak lagi merah. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar cerita-cerita seru berikutnya bisa terus hadir untuk kalian semua.